Prabowo. Prabowo itu tidak sholat, jangankan sholat wajib, sholat Jumat saya ajak dia tidak mau. Ini Mahfud MD, jadi kalau saya bersalahkan ya Mahfud MD aja. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama dan politik demi kemajuan bangsa dan negara. Karena ini berhubung sebentar lagi kita akan menjalani pemilu untuk memilih presiden. Masya Allah. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar kenal dengan sosok kandidat yang akan kita pilih. Ketiga kandidat yang akan kita pilih. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan memajukan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Jadi tombol subscribe sahabat itu berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya harapannya sih seperti itu ya sahabat. Baik, ini kita akan melihat langsung saja cuplikan yang pertama. Kita mulai dari nomor urut yang ketiga, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ternyata setelah saya melakukan riset yang cukup panjang, jadi di channel ini kita bersikap objektif. Apa adanya, ketika ada data maka kita akan utarakan. Ketika tidak ada data, kita tidak berani untuk berasumsi, karena asumsi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau misalkan data itu memang sudah terjadi dan ada buktinya secara empiris, bisa dilihat dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik, yang pertama kita akan melihat Bapak Ganjar ketika mengimami sholat. Beliau ditunjuk sebagai imam, akhirnya beliau mau mengimami sholat ketika berziarah ke makam Soekarno. Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ini cukup menarik. Kemudian kita akan melihat Bapak Anies juga dan juga Bapak Prabowo Subianto. Baik, yang pertama ini dia cuplikan video Bapak Ganjar ketika menjadi imam. Ini dia cuplikannya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Konsisten, itu yang harus dilakukan. Ya, oke. Baik sahabat, kita sudah melihat ketika Bapak Ganjar Pranowo mengimami sholat. Wow, ini saya turut juga senang bahwasanya beliau ini pernah mengimami sholat dan ada buktinya. Nah, di video sebelumnya saya sempat
buat konten konten tentang seputar ketika para capres disuruh jadi imam. Itu yang pertama, video yang lalu udah berapa minggu. Jadi di situ saya belum menemukan ketika Bapak Ganjar menjadi imam, ketika Bapak Prabowo menjadi imam. Yang ada hanya Bapak Anies ketika menjadi imam. Disuruh jadi imam, beliau langsung mau sholat jenazah, sholat 5 waktu. Dan Bapak Anies ini sangat sering untuk menjadi imam. Terus terang saya senang ketika ada konten yang membuktikan bahwasanya Bapak Ganjar ini menjadi imam sholat. Ini membuktikan beliau ini seorang muslim sejati. Karena muslim sejati itu sebenarnya harus bisa jadi imam, apalagi sosok pemimpin. Kemudian ini yang kedua, ini kita akan melihat dulu Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies mungkin sudah biasa jadi imam, sholat 5 waktu. Ketika beliau ditunjuk menjadi memimpin sholat jenazah pun sudah biasa. Tapi tidak apa-apa, ini ada yang berbeda. Ketika Bapak Anies memimpin sholat, tapi para masyarakat menunggu untuk menyalami dan memberikan argumen-argumen ataupun memberikan doa dan sebagainya. Ini dia cuplikan video yang sangat menarik. Ini dia sahabat. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan, wow ini sangat-sangat mengharukan ataupun ya kita turut senang ketika ada sosok pemimpin yang bisa mengimami dari segi keagamaan dan menurut keyakinan si pemimpin itu. Dalam konteks ini Bapak Anies beragama Islam, artinya beliau bisa memimpin sholat berjamaah, itu sangat luar biasa. Dan yang menjadi menarik cuplikan yang tadi kita lihat, ketika Bapak Anies selesai sholat, beliau dihampiri oleh masyarakat untuk memberikan minta foto, untuk memberikan pendapat mungkin tentang keluh kesah sebagai masyarakat. Wow, ini sangat menarik ya sahabat. Dan Bapak Anies tidak diragukan keislamannya. Beliau ini bisa kita bilang insya Allah muslim sejati. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ketiga sahabat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mengenai Bapak Prabowo Subianto tidak kalah juga menariknya, karena ada salah satu ya bisa kita sebut kiai ataupun tokoh agama yang mengajak beliau untuk sholat Jumat, tapi beliau tidak mau. Ini menurut pengakuan dari bapak-bapak ataupun kiai yang ada di video yang akan kita saksikan sebentar lagi ini sahabat. Tidak perlu berlama-lama, supaya kita tidak panjang lebar, langsung saja kita menyaksikan video ketika kiai ini mengajak Bapak Prabowo untuk sholat Jumat. Dan apa jawaban dari Bapak Prabowo, ini dia cuplikan videonya. Prabowo itu tidak sholat, jangankan sholat wajib, sholat Jumat saya ajak dia tidak mau. Ini Mahfud MD, jadi kalau saya bersalah ya Mahfud MD aja. Nah sahabat, beredar video yang menceritakan ketika kiai ini mengajak sholat Jumat Bapak Prabowo, tapi Bapak Prabowo tidak mau, sesuai dengan video yang kita saksikan barusan sahabat. Apakah ini benar? Apakah ini
hoax, apakah ini memang fitnah, tolong drop di kolom komentar bagi yang mengetahui video aslinya ataupun video originalnya ataupun video fullnya bagaimana, ataupun ada saksi langsung yang menghadiri ketika Bapak Kiai ini ceramah ataupun memberikan tausiah. Nah, tidak hanya sampai di situ, ketika Bapak Prabowo ini bersilaturahmi ke organisasi ataupun kediamannya orang-orang Muhammadiyah. Dalam hal ini, ternyata pimpinan Muhammadiyah setempat, organisasi ataupun ormas Muhammadiyah setempat, ingin menawarkan Bapak Prabowo ini untuk menjadi khatib ataupun orang yang memberikan tausiah pada sholat Jumat. Itu adalah penkhutbah atau biasa disebut khatib yang memberikan tausiah Jumatan, sahabat. Tapi tidak jadi karena ada tim ses beliau ataupun tim beliau yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo harus bertolak ke Jakarta kalau saya tidak salah. Supaya tidak salah, langsung saja kita melihat cuplikan video. Ini dia cuplikannya. Tentu kita akan usahakan semaksimal mungkin sebelum sholat Jumat sudah selesai. Walaupun saya sempat nego Pak Prabowo Jumatannya di sini saja gitu. Hampir saya tawari Pak Prabowo khutbah gitu. Hampir. Coba kata tim katanya Pak Prabowo harus segera ke Jakarta untuk ada acara lain sehingga nanti khutbahnya kalau ditakdir. Nah, sahabat, jadi pada saat Bapak Prabowo menghadiri salah satu dialog publik, dialog apa kebangsaan dan sebagainya lah itu hitungannya, dan acara ini disarankan oleh panitia supaya selesainya sebelum Jumat. Kalau seandainya harapan dari pimpinan acara tersebut atau yang menyelenggarakan acara tersebut, Bapak Prabowo disarankan untuk sholat Jumat di sini, bahkan hampir ditawari untuk khutbah. Wow, Masya Allah, ini saya sangat menghargai bapak-bapak yang menyelenggarakan acara seperti ini, menghargai para pemimpin untuk maju sebagai imam, sebagai pengkhutbah dan sebagainya. Itu saya sangat salut. Akan tetapi karena Bapak Prabowo harus bertolak ke Jakarta ataupun ke tempat lain, akhirnya acara tersebut harus selesai sebelum sholat Jumatan. Dan itu sangat disayangkan, padahal saya sangat ingin mendengar Bapak Prabowo Subianto menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan tausiah, nasihat-nasihat keislaman. Saya sangat berharap kalau misalkan ada tim dari Bapak Prabowo, tolong salurkan aspirasi saya kepada Bapak Prabowo supaya beliau bisa menjadi pengkhutbah di masjid. Amin. Nah, oleh karena itu sahabat, jadi ini pemilihan presiden tidak lama lagi, bulan depan tanggal 14, golput bukanlah pilihan, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Di sini saya tidak ingin menjelekkan salah satu paslon ini, paslon itu jelek. Tapi saya mengutarakan fakta, tapi saya mengutarakan bukti-bukti empiris yang bisa kita akses bersama-sama di media sosial. Adapun yang kurang, tolong dijelaskan di kolom komentar. Adapun yang tidak benar, tolong diklarifikasi di kolom komentar juga. Kita berdiskusi secara sehat, kedepankan argumen, kesampingkan sentimen. Jadi kita berpendapat itu sesuai dengan argumen, fakta, bukti, empiris yang memang ada. Bukan asumsi, bukan emosional, bukan temperamen dan sebagainya. Siapapun Anda ingin memilih silahkan, paslon 1, paslon 2, paslon 3 silahkan. Akan tetapi pilihlah sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya ingatkan kembali lagi, golput bukanlah pilihan. Suara Anda sangat menentukan bagi masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Amin. Jangan mampu dibeli dengan uang receh. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah membalas bagi sahabat yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.